di ginekologi itu kanker serviks paling banyak. Dan kanker serviks ini kan banyak masalahnya. Kita punya data gitu. Ya, dia pada umumnya bertahan 2 tahun aja. Lebih dari 2 tahun. Saya berharap sekali. Jadi saya meninggal dan ninggalin sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Dan kita akan bincang dengan seseorang yang benar-benar hebat luar biasa. Beliau adalah seorang pejuang melawan kanker serviks. Dan saya ingin bincang dengan Profesor Dr. Andriono SPOG. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter sehat, aman? Alhamdulillah. Dok, saya tadi sebelum mulai itu merinding banget dengar cerita. Ya. Sempat sedikit diceritain, tetapi nanti mungkin kita akan cerita lebih banyak lagi. Ya, betul. Pengen tahu dulu dari awal nih. Prof itu kan sebelum jadi profesor pasti kan menjalani dulu profesi yang sebelumnya nih, Prof ya. Memilih untuk jadi dokter. Itu kenapa? Jadi dokternya kebetulan aja kok. Bukan cita-cita dari kecil atau diarahin oleh orang tua, Nggak kamu harus juga. jadi dokter gitu. Nggak ada juga. Gimana Hanya ngalirnya? waktu itu testing aja. Waktu itu kan zaman testing gitu ya. Tapi waktu kedokteran itu kan yang testingnya banyak. Kalau nggak salah waktu itu 4.000 orang. Saya bilang, ya coba deh aku testing kedokteran lah. 4.000 kan lamaan ya. Testing 4 dari testing di Senayan waktu. Diannya. Di GBK. Iya, di GBK. Tahu-tahu pengumuman saudara saya yang pertama lihat dulu dia. Dia bilang kamu diterima tuh katanya. Aku nggak diterima katanya, dia bilang. Ya udah. Aku lihat, saya lihat. Saya lihat di FKUI, di Salemba, ternyata benar ada namanya. Padahal tapi itu karena saya benar-benar janji kalau diterima pulang jalan kaki, ya pulang jalan kaki langsung. dari GBK ke Hutan Kayu. Oh, oke. Nggak gitu jauh sih. Ya lumayan. Iya, lumayan. Nah, itu berarti berawal dari iseng. Maksudnya enggak yang gue pengen jadi dokter, gue harus menuju ke sana gitu. Enggak tuh. Enggak gitu. Enggak. Oke. Dan kemudian kuliah. Yeah. Akhirnya memilihlah spesialisasi SPOG. Itu kenapa? Itu juga kebetulan. Itu kebetulan juga. Jadi lagi impres saya kan di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Poso yang pernah rame itu. Jadi waktu pulang ke Jakarta, ketemu teman di Gunung Agung. Saya bilang, kamu dari mana kamu? Dari testing kedokteran, kebidanan. Kebidanan pakai testing? Ya, gue ikut begitu. Gitu ya? Iya. Orangnya iseng emang nih. Begitu ikut, udah langsung pulang ke Poso, dapat surat panggilan, diterima masuk kedokteran, masuk di kebidanan. Saya nggak ada persiapan apa-apa, ya udah buru-buru ngepak. Saya lapor sama Pak Camat, saya harus kembali ke Jakarta karena saya diterima pendidikan. Camat bilang, Pak Lasawedi bilang, saya udah mimpi dok, katanya. Kenapa nggak mimpi? Saya jalan sama dokter naik gunung. Begitu sampai di tengah, saya balik, dokter terus. Dalam hati saya udah bilang sama istri saya, ini dokternya akan pergi nih pas ini. Ternyata betul deh. Jadi pergi. Waduh. Jadi saya pulang ke Jakarta tuh susah banget karena belum ngurus gaji. Jadi saya selama pendidikan 4,5 tahun itu gak terima gaji. Oke. Gajinya karena belum diurus. Setelah lulus baru saya pulang ke Poso untuk ngurus gaji. Baru dapat rapel 4,5 tahun. Wah. Lumayan. Beli mobil. Dipakai apa tuh Prof waktu itu? Masih inget nggak? Ya segala macam-macam gitu loh. Waktu itu kan masih ngontrak ya, bukan belum punya rumah. Untuk biaya kontrak segala macam. Ya kebetulan juga begitu lulus di kebidanan, saya dianggap layak menjadi staf oleh guru saya Prof Samil. Kamu jadi staf aja deh ya. Ya udah. Coba bikin surat lamaran. Nah ini saya bikin surat lamaran untuk jadi staf. Berarti itu staf di Kebidanan UI. UI. Oke. Menjadi staf lah. Ya, kalau menjadi staf kan berarti staf pengajar. Iya. Oke. Itu milih kebidanan juga kebetulan. Milih kedokteran juga kebetulan. Iya. Semua tuh kayak
Air mengalir aja. Air ngalir aja. Ikut aja. Air mengalir mau kemana ikut aja. Dan akhirnya menjadi pejuang melawan kanker serviks. Ya. Ini awal mulanya apa nih, Prof? Ya sehari-hari kita menghadapi pasien-pasien, dan pasien paling banyak kanker di ginekologi itu kanker serviks paling banyak. Dan kanker serviks ini kan banyak masalahnya. Kalau kita lihat data kita di Cipto itu, pasien-pasien kanker serviks datang udah stadium lanjut. 70-82% tuh stadium lanjut. Kalau dalam stadium lanjut itu statistik kita dari RSCM itu rata-rata meninggal dalam waktu 2 tahun. Dari sejak kena pertama? Dari sejak treatment tuh 2 tahun. Jadi kalau kita lihat hanya sekitar 7% yang bisa selamat lebih dari 2 tahun. Sisanya tuh 93% meninggal dalam waktu 93% itu hampir 100% hampir ya? 100% meninggal dalam 2 tahun. Itulah yang buat kita, hati kita gak tega ngeliat dia. Jadi kalau pasien datang dengan stadium 3 gitu ya, kita udah bisa bilang sama keluarganya, ini kemungkinan dia akan bertahan dalam waktu 2 tahun. Untuk bertahan lebih dari 2 tahun kemungkinannya kecil. Dan kanker serviks ini kan perawatannya cukup berat, ya kan. Kanker serviks itu mengeluarkan lendir. Lendirnya itu berbau nanah gitu, berbau jaringan nekrosis, jaringan busuk. Kalau bau ikan busuk lah kayak gitu lah. Ya, sehingga kalau pasien kanker serviks itu baunya semerbak gitu ya. Sehingga kalau dirawat di satu kamar itu kamarnya bau sekali. Sehingga kendalanya keluarganya juga agak terhambat untuk merawat beliau. Karena bau itu? Iya, oleh karena itu saya udah bertekad, saya bilang kita harus coba lawan kanker serviks ini dengan semaksimal mungkin. Prof, tadi Prof katakan bau gitu ya. Itu kalau misalnya ketemu pasien pertama yang sudah stadium lumayan tinggi gitu, Prof udah langsung tahu bahwa ini? Iya. Udah kita bisa prediksi gitu. Karena data statistiknya ada kita punya data gitu. Hanya dia pada umumnya bertahan 2 tahun aja. Lebih dari 2 tahun, kecil loh yang di atas 2 tahun. Oke. Dan akhirnya Prof memilih untuk fokus di sini, berjuang melawan kanker serviks. Kita buat program lah. Iya. Buat program untuk melawan kanker serviks ini. Kalau nggak dilawan kan, kanker serviks itu bukan kanker yang penyebabnya sudah diketahui kan. Penyebabnya adalah infeksi virus HPV. Jadi penyebabnya sudah diketahui, pencegahannya diketahui, screeningnya sudah diketahui, treatmentnya sudah diketahui. Tapi kok masih banyak problem juga. Sehingga kalau tiap hari itu kan pasien meninggal, kira-kira antara 2 sampai 3. Sehari? Satu hari itu 30 meninggal. Statistiknya sehari 30 wanita meninggal karena kanker serviks di Indonesia. Bukan dunia, lebih besar lagi berarti? Lebih besar lagi. Di Indonesia 30. Jadi kalau kita duduk di sini 1 jam, udah 1 tuh atau 2 meninggal. Coba bayangkan, bisa bayangkan. Wow, oke. Mirisnya itu tuh. Iya. Kalau kita diamkan, dan negara lain udah berhasil mereka. Sehingga saya takut sekali, kanker serviks di tempat lain udah nggak ada, di Indonesia aja yang ada. Ini kan saya sebagai ketua himpunan onkologi ginekologi Indonesia periode yang lalu rasa malu kalau kanker serviks adanya di Indonesia, di tempat lain udah nggak ada. Oke. Karena di tempat lain itu programnya mereka udah jalan. Iya. Disokong oleh negaranya gitu. Nah, kita membuat program. Oleh karena itu saya membuat program. Program yang saya canangkan itu 3. Pertama vaksinasi, pencegahan primer. Kedua pencegahan sekunder dengan screening. Ketiga pencegahan tersier dengan treatment. Oke. Yang fokus lebih banyak di mana nih, Prof? Tiga-tiganya. Harus seimbang. Iya, semuanya harus dikerjakan. Gak bisa kita satu aja. Pertama dari vaksinasi.
Itu vaksinasi saya udah dengar lumayan gencar juga sih. Betul. Segera vaksin kanker serviks. Saya udah bicara dari tahun 2010 kali ya tentang vaksinasi. Iya. Saya sampai bikin bukunya juga, bukunya sampai bukunya tuh kalau nggak salah serikan sampai edisi 6 tuh. Oke. Tentang kanker serviks itu. Oke. Untuk memberikan vaksinasi. Tapi banyak kendalanya. Saya buat program menuju vaksinasi nasional kanker serviks. Saya datangi. Itu tahun berapa tuh, Prof? Dari 2012 kalau nggak salah. 2012. Saya datangi Bu Menkes. Saya datangi Komisi 9 DPR. 2 kali saya ketemu 3 kali di Komisi 9 DPR. Itu dibantu oleh Bu Irma Caniago, dibantu oleh Ibu Lestari untuk meng-approach Komisi 9. Oke. 2012. Sampai saya ketemu Pak Teten Mas Duki. Iya, Pak Teten. Di Bina Geraha. Saya bilang ini mau didiamkan aja. Itu berarti baru-baru dong kalau Pak Teten ya? Udah lama kan Pak Teten sebagai Bina Geraha. Oke. Mungkin udah 10 tahun ya lalu. Pak Teten. Saya bilang masa udah didiamin kayak gini nih. Nah, akhirnya saya approach, tapi alhamdulillah sekali Ibu Nila lama-lama terpikir juga. Ibu Nila Muluk Menkes pada saat itu. Menkes waktu itu. Akhirnya beliau setuju dilakukan vaksinasi project, demonstration project, dimulainya dari Jakarta. Iya. Lalu ditambah dengan Surabaya, tambah Jogja, terus melebar. Nah itu sampai dengan sekarang kan, kalau kemarin kita pada saat sebelumnya nih 3 tahun kita ada pandemi begitu, itu kan kayak vaksinasi itu orang pada dateng ngantri bahkan gitu. Nah kalau yang kanker serviks ini, vaksinasi untuk kanker serviks ini, para perempuan lumayan kayak gitu juga nggak, Dok? Kayak yang ngantri, antusias untuk vaksinasi kalau datang gitu. sendiri kayaknya enggak deh. Iya. Susah. Betul. Dia harus program. Makanya kita susun program untuk yang divaksinasi itu anak SD kelas 6, kelas 5. Kelas 5. Suntikan pertama. Oh harus dari kecil. Pak, karena kalau yang masih usia SD kelas 5, usia di bawah 13 tahun, 9 sampai 13 itu imun sistemnya bagus sekali. Jadi kalau di atas 14 itu harus 3 dosis, antara 9 sampai 13 itu 2 dosis. Cukup 2 dosis. Dengan jangka waktu berapa? 25 tahun diprediksi. Oke. Oleh karena itu saya ajukan proposal waktu itu usia SD kelas 5 suntikan pertama, SD kelas 6 suntikan kedua. Cukup udah. Setelah itu sampai dia dewasa nggak perlu lagi. Waktu program itu berjalan pertama itu juga boleh dikatakan banyak orang tua yang masih keberatan. Betul. Karena mereka pikir kok takut masih mereka. Kecil masih udah takut, disuntik ini. Masih takut. Apalagi waktu lagi ada hoax yang nggak keruan itu. Saya berjuangnya setengah mati tuh. Tapi alhamdulillah si coveragenya sampai 90%. Oke. Bagus sekali. 90% di Indonesia. Di Jakarta itu. Oke. Akhirnya kebetulan terus langsung Surabaya. Yogyakarta malah hampir 100%. Ya terus melebar. Alhamdulillah saya terima kasih sekali dengan Pak Menkes yang sekarang, Pak Budi, langsung memutuskan untuk program nasional. Iya, ada tuh waktu itu beredar hoax, nanti kalau disuntik ini mandul loh, punya anak loh gitu. Itu jahat banget itu orang tuh. Saya bilang mereka tidak memikirkan dampak kataan mereka gitu. Karena dampaknya itu berapa puluh tahun kemudian dari usia anak itu ya, Prof ya. Nah sekarang coverage untuk vaksinasi untuk anak-anak usia 9 itu udah hampir 100% di seluruh tanah air atau belum? Data yang kemarin tuh rata-rata 90%. Hanya data dari Gorontalo mungkin yang masih kecil ya. Ya, di bawah 90%. Itu kan dimulai dari tahun 2000 berapa? 2015. 2015. Nah, sekarang 2023 nih, Prof. Nah, sekarang nasional udah. Jadi seluruh Indonesia divaksin. Angka penurunannya lumayan. Belum baru nasional sekarang. Nah, kalau di luar negeri itu udah negara-negara tuh udah melakukan vaksinasi udah kira-kira ada 133 negara yang vaksinasi nasional. Makanya saya miris sekali kalau kita nggak mulai sekarang. Kesian gitu.
Di luar lain kanker serviks udah turun, di kita baru mau mulai gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita nggak mulai, kita akan ketinggalan. Padahal itu namanya kanker serviks itu Betul. bisa menjadi menghantui hampir seluruh Terus, perempuan iya, ya, Prof ya. betul. Dan itu bukan turunan. Bukan, karena virus HPV penyebabnya. Virus HPV itu dia ada di mana, penularannya seperti apa? Ditularkan kebanyakan melalui hubungan seksual. Bisa juga skin to skin contact gitu. Skin to skin? Iya, tapi skinnya bukan skin ini, Oh. skin genital. Oke, skin yang itu. Baik. Oke, bisa ditularkan lewat situ gitu. Iya. Oke. Dan saya juga berjuang supaya vaksin ini diproduksi di Indonesia. Sehingga saya berjuang pergi ke Bio Farma. Waktu zamannya Pak Iskandar, udah lama Pak Iskandar itu sebagai pimpinan Bio Farma. Saya bilang, Pak, coba tolong Bio Farma berusaha membuat vaksin HPV. Ya udah, Prof aja yang bikin katanya. Nanti saya dukung. Akhirnya kita bikin konsorsium. Tapi kendala itu biaya. Bikin konsorsium. Tapi saya berjuang terus. Dari Pak Iskandar sampai Pak Mahendra. Terus berjuang. Akhirnya dari pihak vaksin. Pabrik vaksinnya. Ya, produsen vaksinnya. Ya, itu memberikan kesempatan pada Bio Farma untuk jadi distributor. Dan saya terima kasih lagi kepada Bapak Menkes. Bapak Menkes bisa mengapproach, mencoba melakukan alih teknologi dari produsen vaksin ini ke Bio Farma. Prof kan jadi saya mungkin sebentar lagi nanti Bio Farma produksi. Ini kan Prof ini salah satu yang concern banget ya untuk kanker serviks dan bisa dibilang bisa untuk menyelamatkan para perempuan di tanah air gitu. Saya sebut bahkan di awal tadi Prof adalah pejuang yang melawan kanker serviks gitu. Dan akhirnya 2023 ada penghargaan Ahmad Bakri diberikan untuk Prof. Ya, alhamdulillah. Iya, Saya sendiri tidak begitu dari dulu tidak terpikir gitu. Pokoknya saya juga berjuang supaya saya meninggal, ada yang saya tinggalkan, ada yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, yang kedua, saya coba berjuang di screening. Kalau kita lihat data kita screening, data penelitian nasional, screening kita tuh hanya 14%. 12% lah. Kalau untuk menurunkan kanker serviks harus 70% cakupannya. Ini cuma 12%, gimana kita mau nurunin dengan screening. Nah, data. Kita cari data. Kenapa kok orang ibu-ibu perempuan ini malas untuk screening? Pertama, ibu-ibu tuh malas tuh suruh periksa ginekologi. Emang malas banget asli. Malas periksa ginekologi. Yang kedua malu, enggan. Akhirnya saya pikir gimana sih kita melakukan screening supaya tidak mengganggu privasi. Iya. Ya. Akhirnya saya coba teliti, tertarik buat teliti, saya baca-baca di jurnal itu, saya tertarik kencing, urin. Saya coba urin untuk meneliti deteksi HPV di serviks. Ya. Antara kencing sama serviks itu kan lubangnya hampir berdekatan. Ya. Ternyata hasilnya memuaskan. Dari urin kita bisa mendeteksi adanya virus HPV. Saya langsung teliti itu. Neliti dulu sendiri. Berapa pasien. Ternyata bagus, positif. Ada yang kena di awal pada saat penelitian itu ada yang kena ini kena kanker serviks ini lewat urin gitu. Betul. Akhirnya saya suruh anak didik saya untuk meneliti. Saya buatkan proposalnya. Kita teliti sama-sama. Ternyata benar. Dari kencing itu kira-kira sensitivitasnya mencapai 84%. Wow, oke. Nah, ini langsung saya bikin penelitian serius. Kebetulan juga nih. Air mengalir nih. Iya, hebat banget asli. Kebetulan LIPI sama Pak Pros ingin meneliti juga nih, bikin screening kanker serviks dari serviks. Saya bilang saya rubah deh desainnya. Saya usulkan supaya yang diteliti adalah memeriksa HPV di urin. Iya. Diterima oleh gayung bersambut LIPI. berarti ya.
terima LIPI, kita coba kita perbaiki, kita rubah reagennya segala macam, akhirnya kita dapat. Semudah itu atau memang ada kendala di perjalanan? Ya ada kendala pasti. Apa aja tuh Prof? Biasanya sih biaya. Biaya waktu itu gimana kendalanya tuh? Pak Pras tuh kan. Pak Pras tuh kita sama LIPI. Tapi akhirnya udah berhasil, bagus hasilnya. Kita teliti lagi dengan 833 sampel. Cukup banyak sampelnya. Banyak sekali. Hasilnya akhirnya adalah sensitivitas dari pemeriksaan urin itu 80%. Okay. Ini juga bagus. Oleh karena itu kita bisa berarti melakukan. masih ingat nggak tahun berapa tuh Prof? Baru tahun lalu. 2022? Iya. Yang menggunakan urin itu? Iya, baru tahun lalu. Oke. Nah itu sekarang udah dapet nih. Gak ada kendala lagi kan? Gak usah ibu-ibu gak usah pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, langsung di rumah aja buang air kecilnya, dibawa ke laboratorium bisa didetek infeksi HPV. Nah sekarang saya bertempur ke Bio Farma, jangan terlalu mahal. Berapa sih Prof kalau boleh tahu? Untuk saya belum tahu. Satu orang periksa lab itu sekitar antara 250 sampai 400 gitu. Iya. Untuk masyarakat biasa itu masih. Mudah-mudahan bisa Bio Farma kan BUMN. Mudah-mudahan pemerintah juga memikirkan ini bagaimana kalau Bio Farma ini bisa membantu. Atau dibikin ini mungkin Prof kayak tes kehamilan yang cuma dicelup itu. Nah, itu belum nanti dijual. Dulu itu langkah selanjutnya. Ini dari urin aja diambil dulu langsung diperiksa. Nah, jadi sekarang udah gak ada kendala ya. Udah gak ada kendala. Saya berharap dengan screening ini cakupannya akan meningkat. Itu dia. Oke. Tadi udah tuh yang ketiga. Ya, yang ketiga. Nah, kalau positif gimana? Iya. Nah, harus ditreatment kan? Iya. Diterapi. Terapi itu mahal. Terapi itu lesi prakankernya kan. Nah, terapi lesi prakanker selama ini digunakan pakai alat cryo. Alat cryo itu harganya sekitar 100 juta, 150 juta. Oke. Udah gitu alatnya berat. Kalau ada orang kena lesi prakanker, prakanker, belum kanker serviks, masih pra. Kan screening udah. Screening kan dapatnya prakanker. Dapat prakanker di Papua nggak bisa diterapi. Iya. Karena nggak bawa alatnya, itu berat sekali alatnya. Sebesar apa sih kalau misalnya digambarkan sebesar? Kira-kira beratnya ada 20 kilo lah. Oke. 30 kilo. Oke, dan alat nggak banyak. Digotong-gotong gitu. Ya, Kemkes juga nggak sanggup beli alat banyak. Oke. Akhirnya saya mikir gimana menterapi ini. Kalau dengan alat begini. Saya iseng. Saya perhatikan kondiloma acuminata, itu HPV juga, bisa diterapi dengan TCA. TCA itu? Trichloroacetat. Oke. Itu adalah? Air kimiawi. Oke. Trichloroacetat. Saya coba konsentrasi 85 sampai 90. Ternyata bisa menghancurkan kondiloma. Oh ya? Iya. Itu terbuat dari apa tuh? Cairan. Kristal TCA. Dicampur air aja, campur. Untuk mendapatkan si kristal TCA itu di mana? Di toko-toko kimia banyak. Oke. Jadi sebetulnya udah ada. Masyarakat umum boleh permisi mau beli kristal TCA apa dia? Gitu. Nggak bisa kalau udah terkena peranya itu gitu. Tinggal pergi ke bidan atau ke dokter atau. Oke. Kan itu kan agak susah nyampur-nyampurnya juga. Bagus. Tapi maksudnya kita udah ngajarin nih. Yeah. Udah bisa bikin TCA campuran cairan TCA itu. Itu dia. Udah nah. Kita coba teliti. Saya panggil anak didik saya ada dua. Satu neliti cervicitis, radang serviks. Yang kedua lesi prakanker. Itu dokter Dana dari Palu. Yeah. Satu lagi dokter dari PPDS. Oke. Hasilnya bagus. Ternyata terapi dengan TCA itu dikonfirmasi dengan penelitiannya Dokter Doli dari Bukit Tinggi. Ternyata TCA itu bisa masuk ke dalam epitel serviks sampai batas di atas lesi prakanker stadium 0. Itu masuknya disuntikan, diminum atau dioles di serviksnya? Serviksnya. Iya, begitu serviksnya ada putih-putih. Karena kalau ada prakanker kan warnanya putih. Tapi harus dilakukan oleh yang ahli kan? Iya, oleh dokter atau oleh bidan. Oke.
Bidan udah kita ajarin tuh. Uh-uh. Kita ajarin dengan training itu untuk menterapi lesi prakanker itu dengan TCA. Terapi itu harus pengolesan selama berapa kali? Sekali aja. Sekali aja? Iya. Oh, Dioles. wow. Sekali. Tunggu sebulan nanti lihat sembuh. Hasilnya Periksa bagus. kencing lagi berarti? Periksa kencing lagi segala macam nanti. Ini tuh bagus aja. Nah itu tahun berapa tuh? Mulai dioles? 2 tahun ya, 3 tahun yang lalu penelitiannya. Oke. Jadi udah 3-3-nya nih. Iya. Pencegahan primer udah, pencegahan sekunder udah, pencegahan tersier udah. Luar biasa. Harusnya beres nih. Harusnya beres. Saya berharap tahun ke depan beres. Harusnya beres tuh berarti apa tuh? Dari harusnya beres menjadi tahun depan beres, ada apa di perjalanan nih? Pertama, sebelum dia infeksi kita udah vaksin. Ya. Mereka yang sudah menikah ada lesi prakanker sudah kita terapi dengan TCA. Oke. Diagnosisnya bisa pakai urin. Udah enak kan? Iya. Apalagi saya berharap sekali. Jadi saya meninggal udah ninggalin sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Buat ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang saya cintai. Saya nggak bisa lahir kalau nggak pakai ibu loh. Betul. Iya. Saya nggak bisa lahir kalau nggak ada ibu. Makanya saya sayang sekali ibu. Dan ini persembahan saya sebagai anak bangsa Indonesia. Saya berikan pada ibu-ibu Indonesia. Luar biasa. Saya sih sebagai perempuan, kami berterima kasih gitu loh, Iya. Prof. Karena itu kan kayak menghantui gitu loh, Prof. Iya, kayak yang ini tuh bahaya banget dan penyebarannya cepet banget 2 tahun. Tadi Prof bilang bahwa 93% itu meninggal gitu kan. Kalau keluarga saya juga ada beberapa yang wafat karena itu gitu loh, Prof. Karena kanker payudara, karena kanker serviks juga ada gitu. Ya. Memang kanker serviks merupakan kanker nomor 1. Tadinya nomor 1, sekarang nomor 2 setelah payudara. Karena sudah ada proses vaksin itu. Sudah mulai ada. Jadi ada tendensi sedikit lah. Nah, saya berharap dengan vaksinasi ini yang sudah di-approve sama Pak Menkes, tinggal TCA ini sama urin ini di-approve oleh Kemkes. Saya berharap 10 tahun yang akan datang kanker serviks udah minimal sekali. Ya. Prof, berjuang di melawan kanker serviks. Ini apa karena ada keluarga yang pernah mengalami? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oke. Saya ngeliat pasien aja yang. Karena tiap hari ngeliat pasien itu, ya kan. Siap ronde ngeliat pasien pasti. Karena pasien yang dirawat di ginekologi onkologi paling banyak kanker serviks. Gitu. Dan Prof sebagai spesialis SPOG gitu kan, tiap hari pasti ketemu yang kanker serviks itu hampir tiap hari. Itu tiap hari. Oke. Nah, Prof, ini kan penghargaan Ahmad Bakri ini kan tahun 2023, salah satunya memang diserahkan untuk profesor yang sudah berjuang melawan kanker serviks gitu, Prof. Pengen tahu gitu kan tadi Prof mengatakan bahwa nggak pernah kepikiran untuk dapat penghargaan gitu kan, sama sekali enggak gitu. Sama sekali nggak pernah. Betul. Tapi pengen tahu ketika dapat dan diumumkan dan dihubungi gitu, apa yang Prof rasakan? Saya kaget tuh beliau datang tuh kaget saya. Ini ngapain pada datang nih? Saya juga nggak hebat juga kan ya. Pertama ditelepon dulu kan sama beliau. Saya nggak angkat karena saya was-was banget kalau ngangkat telepon yang saya nggak tahu. Nggak kenal. Takutnya penipuan banyak kan. KTA. Oke. Nggak angkat dulu tuh pertama. Iya, nggak angkat dulu. Terus ada teman yang mengatakan kamu angkat tuh. Katanya ada yang nelpon kamu diambil aja nggak diangkat. Ya udah saya angkat. Ternyata penghargaan ini ya bergembira sih, surprise buat saya. Ternyata ada orang yang peduli juga gitu. Terima kasih ya pada yang peduli ini. Mudah-mudahan peduli ini terus berkembang selanjutnya dan merangsang generasi muda untuk berkarya gitu. Betul. Berkarya memberi manfaat pada
bangsa, negara, dan masyarakat. Betul, gitu. betul. Nah ini tadi Prof juga sebelum ada kalimat Prof seperti ini, sebelum saya meninggal gitu atau ketika saya meninggal ini semua sudah itu kok sampai kepikiran ke sana gitu loh. Ada yang saya tinggalkan dari dulu, saya udah pikir gue mati nih kalau gitu harus berguna bagi masyarakat, harus bermanfaat bagi masyarakat. Kalau ya mereka bilang Prof kan ngajar tuh, amalnya banyak. Ya alhamdulillah kalau memang itu dianggap sebagai amal. Tapi ini ada yang untuk masyarakat langsung. Ya. Kalau ini kan hanya untuk anak didik. Tapi ini untuk masyarakat langsung, inilah dia persembahan saya. Iya, luar biasa. Kalau begitu pengen tahu nih, apa arti penghargaan ini untuk Prof? Pertama, ini ada yang concern, ada yang apresiasi. Ya, terima kasih, saya mendapat apresiasi. Lalu yang kedua, ini juga memicu generasi muda untuk berkarya. Untuk berjuang, untuk memberi manfaat pada masyarakat langsung gitu. Ya, tidak memikirkan yang hal lain. Ya, yang ketiga, mengembangkan keilmuan. Ya. Selain ini juga saya menemukan mungkin orang juga gila juga nih, orang nemuin mulu ya. Saya menemukan penyebab kanker hamil anggur. Iya. Jadi orang hamil anggur itu mempunyai risiko menjadi kanker, kira-kira 20% akan menjadi kanker. Nah, saya mencoba mencari penyebab hamil anggur ini. Ternyata pasien-pasien yang hamil anggur itu menderita defisiensi vitamin A. Kalau dia mengalami defisiensi vitamin A, maka kehamilannya sering menjadi hamil anggur. Hamil anggur itu bukan berupa bayi, tapi plasentanya itu berkembang menjadi tumor-tumor kecil yang seperti anggur. Dan itu nggak ada bayinya sebetulnya, tapi kelihatan membesar. Betul. Padahal itu plasenta yang. Okay. Karena itu saya coba treatment dengan vitamin A. Jadi vitamin A ternyata mencegah perubahan dari hamil anggur itu menjadi kanker. Berarti ini salah satu penemuan baru, penelitian baru. Yang baru lagi di dunia ini. Belum ada di dunia sampai saya dapat penghargaan dari jurnal karena papernya di copy oleh 3 tahun berturut-turut sebagai makalah yang di copy paling banyak. 3 tahun berturut-turut. Yang si hamil anggur ini. Sampai ya alhamdulillah saya memberikan manfaat bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dapat email dari negara-negara lain. Apresiasi mereka, kok bingung kok kepikir ke situ gitu. Ya inilah dia. Saya coba hanya mencari penyebabnya, mencari pengobatannya dan pencegahannya, dan ini alhamdulillah berhasil. Dan ini persembahan kita anak bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Saya merinding, di seluruh dunia. Prof. Ini terakhir mungkin ya dari Prof yang ingin disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan bersama orang hebat ini. Apa yang mau disampaikan nih Prof terkait dengan kanker serviks? Silahkan. Ya, terkait dengan kanker serviks ini, saya kira buat ibu-ibu, bapak-bapak mengizinkan anaknya untuk dilakukan vaksinasi. Dan vaksinasi dari program pemerintah adalah vaksinasi pada murid wanita ya, yang usia SD kelas 5 dan kelas 6. Tapi sebetulnya kalau di negara-negara yang maju, vaksinasi ini diberikan juga pada yang anak-anak laki usia sama dengan SD kelas 5, kelas 6. Tapi kita masih terbatas dengan biaya, mungkin kendala pemerintah masih menyediakan anggaran untuk perempuan. Oleh karena itu yang anak-anak laki-laki tolong Bapak dan Ibu melakukan vaksinasi secara mandiri. Itu dia. Lalu yang kedua, ibu-ibu yang sudah menikah tolong coba dilakukan screening gitu. Ya. Vaksinasi bisa pada wanita yang sudah menikah sampai usia 45 tahun. Ya. Tapi lebih bagus juga dikombinasi antara vaksinasi dan screening. Ya. Dan jangan takut kalau diterapi, karena terapinya sekarang mudah sekali dan tidak pakai sakit. Kalau dulu pakai krioterapi itu setelah krio mengeluarkan lendir sampai
6 minggu gitu ya. Sekarang udah nggak hanya 3 hari, paling 4 hari keluar dan hari keempat boleh hubungan suami istri lagi, nggak masalah. Oke. Jadi urusan kanker serviks ini bukan hanya urusan perempuan, Ya betul. tetapi juga urusan suaminya, urusan anak-anak laki-lakinya juga, anak laki-lakinya juga ngajak saudara perempuannya untuk vaksin juga gitu ya Prof ya. Itu menjadi urusan semua karena taruhannya adalah nyawa. Betul. Baik Prof, terima kasih ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Saya tadi banyak merinding, mohon maaf. Terbawa suasana. Terima kasih ya Prof. Boleh saya satu lagi? Apa silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari vaksinasi dari dulu, teman-teman Dokter ADP, Ibu Aryani, Bu Lestari, segala macam telah mensupport untuk berjuang vaksinasi. Dan teman-teman yang meneliti, Dokter Dana dari Palu, Dokter Doli dari Bukit Tinggi, ya, yaitu penelitian TCA-nya. Terima kasih kepada yang meneliti urin, pada Pak Pros, pada LIPI, Pak Ibu Bulan, Pak yang meneliti juga dari Bio Farma juga. Terima kasih semuanya telah berjuang bersama-sama. Kalau kita bersama kita bisa maju. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Profesor Dr. Andriono SPOG, salah satu penerima penghargaan Ahmad Bakri bidang kedokteran.